Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini dalam agenda kegiatan belajar mengajar online. Mudah-mudahan adik-adik yang di rumah berada dalam kesehatan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, kali ini Ustadz Tajun akan menjelaskan materi untuk level tasbih 2 ya, level tasbih 2. Level tasbih 2 ini level yang paling atas ya kalau sekarang. Nah, setelah level tasbih 2, adik-adik masih harus menjalani 2 level lagi, yaitu level 7, kemudian level tasbih 3. Nah, tasbih 3 itu adalah level yang terakhir ya adik-adik. Nah, maka Ustadz Tajin mengucapkan untuk adik-adik yang di level tasbih 2, semoga tetap konsisten ya, pantang menyerah, dan semoga bisa menyelesaikan hafalannya sampai tuntas 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pada pagi hari ini ya, di hari ke-17, Ustadz Tajun akan menjelaskan mengenai tafsir ya, atau penjelasan singkat tentang surah Ali Imran ya. Materi kita surah Ali Imran. Kalau di silabusnya level materinya adalah juz 4B. 4B itu dimulai dari surat Ali Imran ayat 166 sampai surah An-Nisa ayat 23. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali tema-tema yang dibahas di situ ya. Tapi pada kesempatan kali ini Ustadz Tajun akan membahas 2 tema saja. Yang pertama terkait sababun nuzul ayat 169 ya. Jadi sababun nuzul surat Ali Imran ayat 169, dan yang kedua penjelasan surat An-Nisa ayat 23. Nah, baik, langsung saja adik-adik kita mulai ya. Pertama Ali Imran ayat 169. Ustadz Tajun akan menjelaskan sababun nuzulnya ya, 169. Dan ini 170 juga ada kaitan dengan 169 ini ya. Baik, akan Ustadz Tajun bacakan. Silakan dibuka mushafnya seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Adik-adik sekalian, ayat yang baru saja Ustadz Tajun bacakan itu sababun nuzulnya ya. Ini terkait dengan peristiwa perang Uhud ya. Peristiwa perang Uhud, di mana pada peristiwa perang Uhud itu banyak syuhada, banyak orang-orang yang mati syahid ya, karena memperjuangkan agama Islam, berjihad di jalan Allah. Perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan ya. Siapa yang tahu perang Uhud ceritanya bagaimana? Ya, mungkin sebelumnya ustazahnya sudah menjelaskan ya di kelas tentang kejadian perang Uhud. Jadi perang Badar umat Islam mengalami kemenangan. Nah, kemudian di tahun berikutnya umat Islam berperang lagi. Namanya perang Uhud. Di mana di perang Uhud ini awalnya umat Islam menang ya, tapi kemudian umat Islam mengalami kekalahan. Salah satu sebabnya adalah karena pasukan pemanah yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk berjaga-jaga di atas gunung itu mereka turun ketika umat Islam sudah mendapat rampasan perang ya. Maka kemudian kaum kafir Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang.
dan umat Islam terkepung dari dua arah dan akhirnya mereka mengalami kekalahan ya. Bahkan adik-adik sekalian, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai gigi gerahamnya patah ya, sampai gigi gerahamnya patah. Nah, maka ini suatu kekalahan yang diderita umat Islam. Banyak yang menyangka, banyak yang mengira bahwa orang-orang yang meninggal, ya, para syuhada yang wafat di perang Uhud itu mereka mati sia-sia. Nah, maka ayat ini mengisahkan hal tersebut, ya, disebutkan di salah satu riwayat di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, ya, dari jalur Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, ketika ya para syuhada perang Uhud itu banyak yang meninggal, kemudian Allah mencabut nyawa mereka. Tapi berbeda dengan orang-orang lain. Karena orang lain yang meninggal itu mereka dikembalikan ke alam barzakh, ya. Ke alam barzakh itu menanti hari kiamat. Tapi para syuhada Uhud ini ketika meninggal, maka roh mereka ya langsung dimasukkan ke surga. Nah, roh-roh mereka ini dibawa oleh burung-burung surga yang berwarna hijau, ya. Burung-burung surga yang berwarna hijau, di mana burung-burung ini berterbangan ke sana kemari di surga, sehingga roh-roh ini bisa memakan makanan buah-buahan yang ada di surga. Nah, kemudian burung-burung ini juga biasa bertengger di lilin-lilin emas yang ada di bawah arsy, ya. Nah, maka sangat mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka di sini disebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, ya. Jangan mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu amwata, mereka mati, ya. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, bahwa padahal mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mereka diberikan rezeki yang banyak. Nah, ini adik-adik perlu diperhatikan. Jadi di sini ketika mereka diberikan rezeki yang banyak, di lanjutan riwayat tadi disebutkan mereka sangat bahagia, ya. Mereka sangat bahagia dan mereka ingin mengabarkan kepada orang-orang yang meninggal, ya, orang-orang yang belum meninggal. Mereka ingin mengabarkan kepada orang-orang yang belum meninggal bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa yastabsyiruna bi ni'matin minallah, ya, wa fadlil, yastabsyiruna farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Seakan-akan itu mereka berkata, ya, ketika mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di surga itu, seandainya teman-teman kita yang ada di dunia itu mendapatkan kenikmatan yang sama dengan kita, maka mereka tidak akan menyesal sama sekali, ya. Nah, mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, ya, alla khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Maka janganlah pernah takut berjuang di jalan Allah dan jangan pernah bersedih. Nah, ketika itulah kemudian Allah menurunkan ayat ini mengabarkan mengenai komentar mereka ketika mereka sudah berada di surga setelah mereka mati syahid. Nah, adik-adik, mati syahid itu merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar, ya. Mati syahid itu orang yang berjuang, berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal, ya, maka dia mendapatkan mati syahid. Nah, ini perangnya kalau perang pedang, ya, perang fisik, ya, perang fisik, perang beneran. Tapi ada beberapa jenis, ya, orang yang meninggal meskipun tidak dalam peperangan, tapi dia dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang syahid. Salah satunya orang yang tenggelam, ya, meninggalnya karena tenggelam. Lalu orang yang meninggalnya ketika melahirkan, orang yang meninggal ketika memiliki sakit, ya, sakit perut, ya, penyakit dalam perutnya sehingga
menyebabkan dia meninggal, ya. Kemudian juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah melalui menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu kemudian dia meninggal, maka dia insya Allah dicatat sebagai orang yang syahid. Nah, maka keutamaan mati syahid ini sangat besar sekali, adik-adik sekalian. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian itu surat Ali Imran ya. Kalau surat An-Nisa insya Allah kita akan membahas ayat yang agak panjang ini. Di ayat ke-23, ini akhir dari juz 4 ya. Ustadz yakin adik-adik yang di rumah sudah hafal ayat ini. Karena tasbih itu kan tinggal mengulang. Jadi sudah pernah dihafal tinggal diulang-ulang lagi ya. Coba ada yang bisa mulai. Apa bunyi awal ayatnya? Ya, coba yang di level tasbih 2. Siapa, Mas Salman atau Mas Ismail? Siapa? Ayo coba disebutkan. Apa awal ayatnya? Khur. Ya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nah, itu ya awal ayatnya. Nah, adik-adik sekalian, baik akan Ustaz bacakan sebentar ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, ayat yang Ustaz Tajun bacakan tadi berbicara mengenai siapa saja mahram kita. Mahram itu apa sih Ustaz? Nah, mungkin sebelumnya pernah dipelajari ya. Mahram itu orang-orang yang haram dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi itu disebut dengan mahram. Nah, karena orang-orang ini tidak boleh kita nikahi ya. Kalau laki-laki berarti mahramnya perempuan. Kalau perempuan mahramnya laki-laki ya, sebaliknya. Kalau mahram ini tidak boleh kita nikahi, maka ada hukum yang lain ya. Berbeda hukum antara mahram dan bukan mahram. Ya, ini berlaku untuk lawan jenis ya. Laki-laki perempuan dan perempuan ke laki-laki. Antara lain apa? Boleh berpergian berduaan dengan mahram, ya, boleh bersentuhan selama tidak menimbulkan syahwat, ya, itu dibolehkan. Boleh melihat sebagian aurat. Nah, ada di sini disebutkan banyak sekali ya jenis mahram yang disebutkan di ayat. Kalau kita lihat di sini, ini ada, kalau yang Ustaz Tajun catat ya, atau kalau berdasarkan ayat ini ada kurang lebih 14, 15, 16, 17, 18 orang ya yang menjadi mahram di sini. Tapi yang disebutkan hanya, kalau yang disebutkan secara jelas di ayat ini ada 18 tadi, berarti dikurangi 5, 13. Tapi secara umum ya, mahram itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, yang ketiga karena pernikahan. Nah, mahram karena nasab ini ada 7 jenis ya, 7 orang. Yang pertama adalah ibu kita, lalu nenek, dan ke atas lagi ibunya nenek, neneknya nenek, dan seterusnya. Kemudian yang kedua banat ya, anak perempuan ya, jadi orang tua
itu mahram ya, adik-adik tidak boleh dinikahi. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan. Kemudian yang keempat dan kelima bibi perempuan. Bibi itu saudaranya ayah dan saudaranya ibu. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah adik atau anak atau keponakan. Ya, keponakan itu misalnya adik-adik punya saudara, ya, kemudian saudaranya adik-adik itu punya anak. Nah, itu keponakan kita. Nah, itu termasuk mahram, ya, termasuk jenis mahram. Jadi nasab itu karena keturunan. Kemudian yang kedua karena persusuan. Persusuan itu begini. Jadi ada anak kecil, ya, dia masih bayi, masih menyusu, usia 0 sampai 2 tahun. Tapi karena ASI ibunya tidak keluar atau mungkin keluar tapi dia ingin disusukan ke orang lain, nah maka orang lain itu menjadi ibu sepersusuan, ya, ibu sepersusuan, sehingga ibu sepersusuan itu termasuk mahram. Nah, mahram yang diharamkan dari sepersusuan itu pertama ibu persusuan, kemudian ada saudari, ya, saudari sepersusuan. Saudari sepersusuan itu misalnya ibu tadi punya anak, maka dia jadi saudara kita. Dan sama dengan apa yang diharamkan berdasarkan nasab. Contohnya kalau ibu persusuan punya saudara, ya, nah, maka saudaranya itu dianggap sebagai bibi sepersusuan. Kemudian kalau misalnya bibi itu, saudaranya ibu itu punya anak. Nah, saudaranya ibu punya anak, bukan ya, bukan itu. Misalnya saudara persusuan kita punya anak, nah itu menjadi keponakan sepersusuan dan seterusnya. Lalu yang terakhir karena pernikahan, ya, karena pernikahan di sini disebutkan yang haram karena pernikahan pertama adalah mertua. Mertua itu berarti orang tua istri. Kemudian yang kedua adalah anak tiri, ya, anak tiri itu dengan syarat sudah melakukan hubungan dengan ibunya, ya. Lalu yang ketiga adalah menantu, ya, menantu. Kemudian disebutkan di ayat ini tidak boleh mengumpulkan dua orang saudara, maksudnya menikahi kakak tapi adiknya juga dinikahi dalam satu waktu, itu juga tidak boleh. Nah, jadi adik-adik itu ya tentang mahram. Yang paling penting kita ketahui itu tadi mahram nasab dan mahram yang terkait dengan pernikahan. Jadi adik-adik yang selain itu bukan mahram. Misalnya sepupu. Sepupu itu adik-adik punya ayah, ya, ayahnya punya saudara, kemudian saudaranya ayah itu punya anak. Nah, itu namanya sepupu dengan adik-adik. Misalnya Mas Ismail punya sepupu perempuan atau Mas Salman punya sepupu perempuan, maka itu bukan mahramnya, ya. Nanti kalau sudah sama-sama baligh, maka tidak boleh berduaan, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh bersentuhan, ya, dan larangan-larangan yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, perlu dipahami oleh adik-adik yang ada di rumah. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa dicerna dengan baik, kemudian bisa dipraktekkan. Demikian apa yang bisa Ustadz sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.